Haleluya. Puji Tuhan saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel Renungan Harian yang dibuat secara ekspositori untuk jadi renungan harian setiap anak-anak Tuhan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui channel renungan ini, silakan di-subscribe bagi yang belum dan tekan tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan notifikasi ketika diposting video renungan baru di channel ini saudara. Puji Tuhan saudara, hari demi hari terus berlalu, dan dalam setiap hari-hari kita, satu hal yang pasti adalah bahwa kita akan terus menghadapi berbagai tantangan dan berbagai masalah. Tetapi saudara, masalah yang sebenarnya adalah bukan masalah yang sedang kita hadapi, tapi masalah yang sebenarnya adalah bagaimana cara kita menghadapi masalah yang sedang kita hadapi. Karena ketika kita salah menghadapi masalah, maka masalah itu bisa menjadi masalah yang lebih besar, menjadi lebih rumit. Tetapi ketika kita menghadapi masalah dengan cara yang benar, maka masalah itu bisa menjadi mujizat. Itu sebabnya saudara, kita perlu terus belajar firman Tuhan, bagaimana cara kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita dengan cara yang benar. Saudara, dalam 3 seri video ini kita akan belajar bagaimana dan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan ketika masalah menghimpit kehidupan kita. Dan kita akan belajar dari kehidupan Daud saudara, di mana Daud pernah menghadapi tantangan dalam kehidupannya. Daud pernah dijepit oleh masalah dalam kehidupannya, tetapi ketika masalah menghimpit kehidupannya, dia sikapi dengan benar, dia responi dengan benar, sehingga akhirnya masalah itu malah menjadi mujizat saudara. Itu yang saya rindu kita belajar, dan video ini adalah video pertama dari 3 seri video yang akan membahas topik tentang bagaimana cara menghadapi masalah dengan benar. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini saudara, adalah dari kitab 1 Samuel pasal 13. Saya akan membaca bagi saudara mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, kalau kita melihat kehidupan Daud, maka pada masa-masa dalam konteks firman Tuhan ini, Daud sedang menghadapi masalah yang bertubi-tubi dalam kehidupannya, di mana sebelumnya dia mengalami Saul seringkali ingin membunuh dia, padahal Saul itu seharusnya adalah orang yang melindungi dia, pimpinannya yang seharusnya menjaga melindungi dia. Tapi karena kecemburuan, akhirnya Saul seringkali ingin membunuh Daud, yang akhirnya membuat Daud memutuskan diri untuk lari dari Saul dan dia bergabung dengan orang Filistin.
Dia menjejaki karir bersama dengan orang Filistin, bersama dengan Raja Filistin. Tetapi ketika karirnya menanjak, ada orang-orang yang iri, sehingga singkat cerita Daud pun dipecat dari sana. Dan setelah dipecat, konteks firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 30 ini adalah di mana Daud pulang ketika dia dipecat saat dia bergabung dengan orang Filistin, dan dia pulang ke kampung mereka bersama dengan anak buahnya. Dan kemudian sesampainya di kampung mereka, yaitu di Ziklag, maka kampung mereka sudah dibakar habis, istri dan anak-anak mereka sudah ditawan. Lalu kemudian mereka menangis. Dan karena mereka tidak tahan lagi, akhirnya rakyat itu dengan pedih hati, mereka juga akhirnya marah kepada Daud, dan mereka mau melempari Daud dengan batu. Itu ada di ayat yang ke-6. Sehingga dikatakan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Firman Allah mencatat, menegaskan bahwa Daud menghadapi satu kondisi di mana dia sangat terjepit, saudara. Kenapa? Karena dia menghadapi masalah bertubi-tubi. Saul sebelumnya ingin membunuh dia, sehingga dia harus lari. Ketika dia menjejaki karir bersama dengan orang Filistin, akhirnya dia dipecat juga dari sana. Bukan karena dia tidak mampu, tapi karena orang lain iri, sehingga dia dipecat. Dan ketika dia pulang setelah di PHK, saudara, sesampainya di kampungnya, ternyata kampungnya juga sudah dibakar. Istri dan anak-anaknya serta istri anak-anak dari anak buahnya semua ditawan oleh orang Amalek. Dan belum cukup sampai di situ, saudara. Akhirnya anak buah Daud pun mempersalahkan Daud karena dialah pemimpin mereka, sehingga akhirnya mereka ingin melempari dia dengan batu. Bayangkan, saudara, bagaimana Daud menghadapi satu kondisi yang bertubi-tubi dengan masalah. Masalah yang satu belum selesai, masalah yang lain sudah datang. Masalah yang lain belum selesai, masalah yang lain lagi sudah datang. Sehingga di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 6 ini firman Tuhan mencatat, dan Daud sangat terjepit oleh karena masalah yang bertubi-tubi. Istri dan anak-anaknya juga ikut ditawan. Dia juga bermasalah, tetapi anak buahnya mempersalahkan dia dan ingin melempari dia karena mereka marah. Daud sangat terjepit. Tetapi uniknya, saudara, kalau kita lihat seterusnya di ayat 18 misalnya, Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek. Juga kedua istrinya dapat dilepaskannya. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya dibawa Daud kembali. Singkat cerita, saudara, akhirnya Daud bisa menangani semuanya dengan baik. Dia menghadapi masalah itu semuanya dan akhirnya dia tangani semuanya dengan baik. Istri dan anak-anaknya dan anak-anak dari anak buahnya juga dia bisa lepaskan, dibebaskan mereka semua, segala rampasan juga dibawa kembali, semua masalah selesai. Ketika Daud menghadapi masalah dengan cara yang benar. Padahal firman Allah mencatat dia sangat terjepit. Saudara, itu yang saya rindu kita renungkan di dalam 3 seri video ini, saudara. Dan di dalam seri video pertama ini saya ingin kita merenung apa langkah, apa tindakan, apa yang dikerjakan oleh Daud saat dia menghadapi masalah, saat dia dijepit oleh masalah, untuk kita terapkan, aplikasikan dalam kehidupan kita. Yang pertama dilakukan Daud, saudara, saya baca kembali ayat yang ke-6 itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya.
Bagaimana Daud menghadapi masalah, bagaimana Daud menyelesaikan masalah, bagaimana Daud menghadapi semua masalah yang bertubi-tubi yang menjepit kehidupannya, saudara. Ketika masalah menghimpit kehidupannya, dia tidak cari pelarian seperti yang dilakukan oleh orang pada umumnya. Dia tidak ngambek, tetapi yang dia lakukan adalah hal pertama yang kita pelajari di dalam video ini. Yang dia lakukan adalah dia perkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Saya pikir, saudara, itulah tindakan paling benar, tindakan paling bijaksana saat kita menghadapi masalah. Tindakan paling efektif saat kita menghadapi masalah, saat masalah menghimpit kehidupan kita. Seperti yang dilakukan oleh Daud, yaitu memperkuat iman kepercayaan kepada Tuhan. Saudara, mungkin saat ini dalam kehidupan saudara sedang dihimpit oleh masalah. Mungkin di awal tahun ini, belum lagi jauh berjalan tahun ini, masalah demi masalah sudah mulai berdatangan, saudara. Dan dalam masalah-masalah yang sudah mulai bertubi-tubi menghimpit saudara, apa yang saudara lakukan? Apa respon dan tindakan saudara? Kalau saudara salah menghadapi masalah yang datang menghimpit saudara, maka masalah yang lebih besar akan terjadi. Tetapi jika saudara benar menghadapi masalah yang sedang saudara hadapi, masalah itu bisa menjadi mujizat. Dan langkah pertama, tindakan pertama sesuai dengan prinsip firman Tuhan yang dilakukan oleh Daud saat dia dihimpit oleh masalah adalah dia memperkuat iman kepercayaannya kepada Tuhan. Saat ini, saat saudara dihimpit oleh masalah, saat masalah menjepit kehidupan saudara, seperti yang dialami oleh Daud, dia sangat terjepit oleh karena berbagai masalah. Yang dia lakukan adalah dia perkuat iman kepercayaannya. Hari ini apapun yang saudara alami, hari ini seberapa berat pun situasi yang saudara alami, seberapa sulit pun masalah menghimpit kehidupan saudara, perkuat iman kepercayaan saudara. Lakukan tindakan-tindakan yang memperkuat iman kepercayaan saudara. Lakukan langkah-langkah yang memperkuat iman kepercayaan saudara. Hari demi hari isi kehidupan saudara dengan hal-hal yang memperkuat iman kepercayaan saudara. Hadapi masalah itu dengan iman yang kuat. Bagaimana supaya iman saudara kuat? Perkuatlah iman saudara dengan ibadah saudara setiap hari, dengan renungan firman Tuhan setiap hari, dengan doa setiap hari, dengan mesbah doa setiap hari. Apa saja yang saudara bisa lakukan untuk memperkuat iman saudara, kerjakan itu saudara. Sekalipun saat ini masalah masih menghimpit, hari demi hari saudara masih melihat masalah makin menghimpit mungkin saudara, tetapi jangan pernah menyerah. Perkuat iman saudara, perkuat iman saudara, karena seperti Daud pada akhirnya semuanya akan menjadi baik. Jadi hal pertama yang kita belajar di video pertama ini, apa yang harus kita lakukan ketika masalah menghimpit kehidupan kita? Perkuat iman. Sekali lagi, perkuat iman. Hadapi masalah dengan iman yang kuat. Hari demi hari perkuat iman saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati. Biarlah renungan hari ini memotivasi saudara, renungan hari ini membuka hati dan pikiran saudara untuk melakukan apa dalam setiap masalah yang saudara hadapi, yaitu dengan memperkuat iman. Puji Tuhan saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, saat ini setiap anak-anakmu, setiap umat-umatmu yang mendengarkan renungan ini, apapun yang mereka hadapi, masalah apapun yang menghimpit kehidupan mereka, saat ini firman-Mu mengajar kami untuk kami memperkuat iman kami saat masalah menjepit dan menghimpit kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan kalau hari ini firman-Mu mengingatkan kami untuk kami memperkuat iman dalam segala masalah yang menghimpit kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman Tuhan, setiap hari kami akan perkuat iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.
bersyukurku mengenalmu sebagai Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil kau Bapa, kau ada. Ini ku berseru Bapa, kau hadir. Ku rasakan hangat kasih-Mu Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Kaulah Bapakku yang baik. Sungguh tiada yang seperti